sepertinya sudah terhubung dengan Bapak Syahid Lukman yang juga merupakan anggota keluarga dari Ustadz Tengku Zulkarnain dan saat ini berada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Pak Syahid, kami turut berduka cita, berbelasungkawa atas kepergian Ustadz Tengku Zulkarnain. Semoga arwah dari almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarga yang ditinggalkan ini mendapatkan kekuatan dan juga ketabahan, Pak Syahid. Ya, terima kasih. Baik, Pak Syahid. Mohon doa juga semuanya buat seluruh bangsa Indonesia yang sudah mengenal beliau dari Sabang sampai Merauke. Mohon juga menyempatkan diri untuk menyolatkan gaib besok atau malam ini. Baik, Pak Syahid, mungkin bisa diberikan informasi bagaimana kondisi terakhir sebenarnya detik-detik sebelum tadi Ustadz Tengku Zulkarnain menutup mata. Kami dengar kabar informasinya menghembuskan nafas terakhir ini adalah semenit setelah adzan maghrib berkumandang, dan kami juga tadi mendapatkan cerita dari Ustadz Selamat Ma'arif yang mengatakan bahwa sebenarnya di hari-hari terakhir ini sempat drop kondisinya. Monggo mungkin bisa diceritakan Pak Syahid. Baik, beliau masuk rumah sakit tanggal 2 setelah melakukan ceramah di beberapa kabupaten kota di Pekanbaru. Kemudian kondisinya sedikit agak menurun. Tanggal 2 beliau masuk rumah sakit untuk bed rest. Namun semakin hari beliau semakin sesak. Tadi pagi masih sempat berkomunikasi dengan Ibu Dr. Diana Tabrani, dengan Ibu Dokter yang merawatnya juga, Dokter Anestesi dengan Dokter Penyakit Dalam. Alhamdulillah masih bisa berkomunikasi baik. Kemudian tiba-tiba setelah jam 2, kondisi beliau sedikit menurun. Kemudian sampai dengan sore juga masih menurun. Azan maghrib beliau melepaskan nafas yang terakhir untuk kita selama-lamanya. Baik, Pak Syahid tadi sempat menceritakan bahwa setelah tanggal 2 kemudian saat menjalani perawatan sempat mengalami sesak yang semakin menjadi-jadi begitu. Kemudian keluhan apalagi yang waktu itu dirasakan oleh almarhum? Tidak, beliau hanya sesak. Sesak tidak berarti luar biasa sekali karena beliau masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Dokter, dengan Pak Dokter yang merawatnya. Baik, Pak Syahid, untuk rencana pemakaman seperti apa? Kapan akan dilakukan dan rencananya akan dimakamkan di mana? Nah, alhamdulillah kita sudah berkoordinasi. Kebetulan di samping saya Bapak Sekda Provinsi. Kita sudah laporkan dengan Pak Gubernur, Pak Danrem, dan Pak Kapolda. Pertama, untuk tetap tidak melakukan kerumunan massa. Kemudian sholat sementara belum ada perubahan akan dilakukan di pekarangan Rumah Sakit Tabrani di Jalan Sudirman Pekanbaru. Baik, Pak Syahid, terima kasih informasi yang sudah diberikan, sudah disampaikan kepada kami, dan tentunya doa terbaik kami untuk almarhum Tengku Zulkarnain dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi terima kasih, Pak Syahid Lukman. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Pekanbaru, Provinsi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasmi, Pak Sekda, yang beliau juga mendampingi dari mulai acara awal ini sampai nanti di pemakaman yang terakhir. Baik, Pak Syahid, tapi mungkin juga sebelum kita menutup perbincangan, kami ingin sekali mendengarkan kenangan dari pihak keluarga bersama Ustadz Tengku Zulkarnain ini seperti apa? Kenangan yang paling indah dan paling sedih dengan lagunya yang terakhir. Beliau mengarang sebuah lagu, dan lagu ini dinyanyikan oleh beliau sendiri.
sebelum beliau menutup mata. Baik, tadi Pak Syahid juga menceritakan bahwa sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit pada tanggal 2 Mei juga sedang melakukan safari dakwah dari beberapa kota di Pekanbaru. Betulkah begitu? Ini mungkin bisa diceritakan kemana saja, aktivitasnya sebenarnya seperti apa sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit? Beliau ini safari untuk 12 kabupaten kota di Pekanbaru. Sebelum beliau masuk rumah sakit, beliau terakhir di Taluk Kuantan, Pekanbaru, yang jaraknya lebih kurang 5 kilometer dari sini. 5 jam perjalanan, maaf saya sangat. 5 jam perjalanan dari Taluk Kuantan ke Pekanbaru. Nah, beliau masih sehat walafiat. Cuman beliau kepingin bed rest, merasa capek, maka beliau istirahat di rumah sakit. Kebetulan rumah sakit Tabrani adalah keluarga beliau sendiri, bukan orang lain yang pemiliknya, Pak Tabrani Ram. Keponakan oleh Bapak Profesor Tabrani beliau. Baik, selama menjalani safari tur dakwah ini tidak ada kendala yang dirasakan, hanya merasakan letih saja begitu? Sehingga kemudian memilih untuk melakukan bed rest, Pak Syahid, tidak ada keluhan apa-apa lagi yang dirasakan? Tidak ada. 1 bulan sebelumnya juga beliau datang ke Pekanbaru bersama-sama saya juga di tempat hotel, berdiskusi panjang tentang perjalanan dakwah. Kemudian di bulan Ramadan ini saya belum lagi ketemu sama beliau. Ketika masuk rumah sakit, beliau sudah langsung istirahat. Jadi kami komunikasi per telepon saja dari dalam ruangan. Baik, Pak Syahid Lukman, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi cerita dengan kami tentunya. Doa terbaik kami untuk almarhum dan juga untuk keluarga ditinggalkan. Semoga diberi kesabaran. Sekali lagi terima kasih Pak Syahid Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak tapi breaking news akan segera kembali saat lagi.